صليت بكل الأنبياء يا من في قلبك رحمة للناس يا من ألفت. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengarin hadisnya ya. Marco Giovanni bilang, hadir Bu. Hadir Bu. Al-Fatir ada Isra hati satu orang yang ada di dalam. Sekarang buka pertama ini. Bagaimana kabar hari ini anak-anak? Oke. Sebelum apa? Sudah tahu apa itu zakat fitrah, zakat apa? Sudah tahu kan? Sudah tahu apa? Sekarang kita masuk ke zakat mal. Ibu minta satu orang untuk membaca tentang zakat mal. Ya. Jadi tujuan pembelajaran itu yaitu tentang zakat mal. Apa itu pengertian zakat mal, apa itu hukumnya, apa itu dalilnya, apa itu namanya, apa itu apa lagi ya? Bagaimana nisab untuk zakatnya. Jadi zakat mal itu zakat menurut bahasa itu zakat. Menurut bahasa Arab itu zakat yang artinya bersih, tumbuh dan apa lagi? Suci. Jadi kalau secara istilah udah tahu apa artinya. Zakat itu artinya mengeluarkan sebagian dari harta kita untuk mensucikan harta, betul. Nah, ada yang berpendapat Ibnu Ismaiyah bahwasanya kalau zakat itu zakat mal ini kan untuk harta, ya kan, harta benda. Kalau zakat fitrah itu untuk apa? Seperti beras, apa lagi nak? Enggak. Kalau uang itu termasuk masuk ke zakat mal sebagian dari harta. Nah, hukum zakat mal. Zakat mal itu ada nampak? Jelas? Jelas yang ibu buat ini? Jelaskan? Nah, coba. Hukum zakat mal. Hukum zakat mal itu wajib. Yang artinya fardu ain. Fardu ain itu. Nah, terdapat hukum zakat di Quran surah At-Taubah, bisa dibuka dalam anak. Hah? Enggak ada juga. Ini aja. Oke, ini aja. Terdapatkan di At-Taubah ayat 103 yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. Khudz min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim wa sholli alaihim inna sholataka
sakanallahum wallahu sami'un alim, yang artinya khuz min amwalihim, ambillah zakat dari harta. Nah, yang udah telah ibu buat artinya, ambillah zakat dari harta mereka guna untuk membersihkan dan mensucikan mereka, dan berdoalah untuk mereka. Jadi kalau kita ingin biar terhampuni dosa kita, atau maksudnya untuk mensucikan diri kita, gitu kan? Nah, jadi kita bukan untuk mencatatkan kepada mereka, tapi kita juga mendoakan orang tersebut yang telah kita kasih zakat kepada mereka. Dah. Ada pertanyaan? Ada. Oke. Lanjut. Sesungguhnya doamu itu menumbuhkan ketenteraman jiwa bagi mereka. Nah, kalau kita sudah berdoa, itu kita kalau sering zakat, karena zakat ini wajib fardu ain. Hati kita itu menjadi tentram, menjadi apa lagi selain tentram? Nyaman, boleh. Apa lagi? Coba tunjukkan. Bersih. Iya, bisa juga. Lagi? Seperti apa itu, nak? Udah. Oke. Nah, bukan hati kita aja yang mendengar. Bukan hati kita aja yang tentram atau tenang gitu, Allah juga maha mendengar dan maha mengetahui. Jadi apa perbuatan kita itu selalu diperhatikan Allah, apa yang kita tindakkan. Oke, langsung zakat mal. Oh iya, ketentuan syarat zakat mal itu, syarat mal. Syarat mal itu yang pertama harus beragama Islam. Ya, berakal. Apa lagi? Baik. Nah, kalau berzakat ini harus sudah balik dulu. Kalau belum terjadi maksudnya balikkan, maksudnya sudah menuju kedewasaan. Nah, sudah menuju kedewasaan. Ya, silakan. Sudah menuju kedewasaan. Kalau perempuan itu kan mengalami keluarnya darah, kalau laki-laki itu mengalami mimpi basah. Nah, itu tandanya sudah jadi tanda kedewasaan, yaitu usia balik. Oke. Apa lagi? Kalau syarat wajib untuk yang berzakat ini adalah itu orang berakal. Kalau misalnya nggak berakal gimana itu? Pisahkan. Nah, lanjut apa lagi? Nah, zakat mal ini harus punya harta kita sendiri. Harus kita sendiri, misalnya dari hasil kita, dari hasil dagang kita, terus kita kumpulkan. Nah, nanti ibu akan bahas itu berapa lama kita akan mengumpulkan hasil penghasilan kita, contohnya itu selama 1 tahun yang telah buat itu. Lanjut, ketentuan harta yang wajib diketahui itu bisa bacakan aja ya. Yang pertama itu milik sepenuhnya. Maksudnya harta yang ibu jelaskan tadi, harta milik sepenuhnya diri kita sendiri dari hasil yang ibu contohkan tadi, penghasilan. Udah paham? Oke. Lanjut yang kedua, cukup waktunya atau yang dinamakan haul. Cukup waktunya atau sudah mencapai waktu untuk berzakat. Nah, baru yang ketiga, cukup nisabnya. Itu nilai terkecil yang wajib dizakati. Nah, baru langsung masuk ke pertama, harta dari zakat mal. Ada di sini beberapa zakat mal. Kalau zakat
liter itu apa aja contohnya? Ada beras, gandum, ya makanan pokok, jagung, ya. Karena kita tinggal di Indonesia, jadi bahan makanan pokok kita apa? Nasi. Beras, ya. Nah, jadi sekarang kita karena bahas zakat mal, jadi kita bahas tentang harta. Harta yang pertama ada emas, nampak di belakang nak? Nampak? Nisabnya ini udah ada ketentuannya ini ya. Udah ada ketentuan, nggak bisa kita ubah. Jadi nisabnya itu yang apanya itu sebanyak 8,5 gram dan waktu untuk mengumpulkan nisabnya itu apanya itu selama 1 tahun. Tambahkan? Nah, ada yang mau ditanyakan? Enggak. Nah, kadar yang harus kita keluarkan itu sebanyak 2,5%. Begitu juga perak. Kalau perak ini nisabnya waktu apanya itu 595 gram dan waktu untuk makannya selama 1 tahun dan kadar yang harus dikeluarkan yaitu 2,5%. Nah, penghasilan ini adalah yang Bu bilang tadi, seperti hasil jualan kita, dagangan kita, atau hasil kerja keras kita dari perusahaan dan lain-lain. Nah, itu nisabnya itu yang harus didapatkan 85 gram. Beda ya nak? Nah, beda. Dan waktunya di 1 tahun, 2,5% juga kadarnya. Nah, kalau pertanian berkulit contohnya seperti apa? Kalau pertanian misalnya apa itu namanya berkulit yang kayak durian gitu kan berkulit kan? Yang sapi kacang. Kayak kacang gitu. Kan itu kan hasil pertanian. Berkulit. Ya, berkulit seperti kacang, durian, apa lagi? Pisang. Bisa. Iya bisa berkulit juga. Itu apa misalnya yang harus diambil itu 1,5 gram atau 1.400 kilogram. Nah, kalau tidak berkulit apa itu contohnya? Anggur, ya, yang nggak berkulit. Apel, strawberry, kurma, ayat, bisa. Jadi cherry, bisa. Udah paham kan? Udah. Ya bisa. Itu nisabnya itu 0,7 ton atau dibilang dengan 700 kilogram. Tahu kan? Berapa itu? Ini didapatkan waktu panen apa hasil pertanian ini zakatnya. Jadi pengaliran bayaran itu sekitar 5% dan dialiri dengan 10%. Nah, unta itu letaknya di mana? Di Timur Tengah. Di Timur Tengah. Indonesia. Di gurun pasir. Bisa, ya. Unta. 5 unta sampai 9 unta. Itu 5 unta sampai 9 unta. Ada lagi apa ini? 5 sampai 9, 11 sampai 14 unta banyak kan? Banyak. Sampai 14, 15 sampai 20. Jadi ini contohnya Ibu buat unta sebanyak 5 unta sampai 9 unta itu ada besar untanya. Ini waktunya itu selama 1 tahun. Nah, 1 tahun. Jadi kadar apa itu yang harus dikeluarkan? Domba. Nah, ini udah ketentuan yang nggak bisa diubah lagi. Nah, paham? Sapi, kerbau, kuda. Ini apanya itu harus diapakan maksudnya sebanyak 30 ekor. 30 ekor. Jadi yang harus waktunya ini jadi 1 tahun. Nah, untuk berzakat jadi 1 ekor sapi ataupun kerbau ataupun kuda ya itu harus umurnya 1 sampai 2 tahun.
Kalau 1-2 tahun, kalau misalnya kurang dari setengah tahun itu nggak bisa dijakati. Nah, apa itu nak? Lanjut, kambing. Kambing ini nisabnya itu 40 ekor. Bedakan kalau ini sapi, kalau ini 30 ekor, kalau kambing ini 40 ekor. Jadi waktu iya. memang badannya 40 ekor, banyak lagi nih. Banyak lagi. 40 ekor sampai 120 ekor. Sampai 120 ekor. Terus 20. Nampak? Jadi waktunya itu 1 tahun juga. Nah, kalau mau dijaga itu 1 domba, atau kambing. Nah, kambingnya enggak. Ada lagi mau ditanyakan? Enggak. Ini dalil untuk orang-orang yang berhak menerima zakat. Ada berapa? Ada berapa? 60. Itu berarti ada berapa yang orang yang berhak menerima zakat? Fisabilillah, itu sabil. Apa lagi? Orang yang berhutang. Ada lagi?
berhutang fisabilillah untuk jalan fisabilillah di jalan perjalanan Allah atau untuk menempuh jalan Allah yang benar. Nah, faridatan minallahi wallahu alimun hakim. Nah, sebagai kewajiban dari Allah yang Maha mengetahui dan Maha bijaksana. Dapat pada Quran surah At-Taubah ayat 60. Nah, ada yang bertanyakan? Ibu tanya, apa itu yang dimaksud dengan orang-orang miskin? Sesungguhnya orang-orang miskin. Orang fakir dulu. Orang tidak mampu. Siapa namanya? Fakir. Namanya dulu. Aja. Apa namanya? Ada berapa orang yang berhak menerima zakat? 4. Yang pertama? Oke gitu.
Benar kata-katanya ini memang apa? Orang yang berpenghasilan sama ini agak apa? Tapi ini ada kata-katanya orang yang ada penghasilan tapi tidak cukup untuk makan dan minum. Sedangkan yang ini orang yang berpenghasilan tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan. Contoh pada anak, siapa yang tapi ini tadi kamu ya kamu nyebut ke bapaknya. Pahami apa itu fakir, apa itu miskin, ambil jagat malap dan seterusnya pahami itu ke depan nanti. Makanya ibu kasih utamanya, kemudian di sini kasih tahu sama ibu apa itu yang paling ketahui apa itu yang pernah kami mengerjakan. Yang ketiga itu zakat mendidik orang Islam untuk memiliki sikap pemurah dan dermawan dan terhindar dari sifat kikir. Selanjutnya yang keempat hikmahnya itu adalah ibadah sosial menyentuhkan kemiskinan. Nah, ada yang ditanyakan? Nggak ada lagi? Oke. Untuk tugas selanjutnya pahami yang itu apakan tadi.
anymore. We don't talk anymore. We don't talk anymore.